Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lailatul Zahra dari kelas 11 F2, nomor absen 19. Saya bersekolah di SMA Negeri 103 Jakarta. Dan di sini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Pemaaf menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai memeriksa kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang membahayakan diri kita selain dari keburukan kita sendiri. Kita pasti memiliki kekurangan, maka akuilah itu dan perbaikilah. Jangan malu untuk mengakui kekurangan diri kita, karena kita pun pasti pernah melakukan kesalahan. Dan akuilah itu serta beranilah untuk meminta maaf. Jika seseorang sudah mempunyai penyakit di dalam hatinya untuk tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi untuk meminta maaf, maka itu akan fatal akibatnya. Orang yang tidak mau mengakui kesalahan, apalagi sampai menyalahkan orang lain, maka orang yang demikian adalah pengecut dan munafik. Memiliki kekurangan dan kesalahan itu bukanlah hal yang buruk. Adapun hal yang lebih buruk adalah jika memiliki kekurangan dan kesalahan, tetapi tidak mau mengakuinya dan tidak mau memperbaiki diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina iza fa'alu fasyihatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallahu wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lam." Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Mengakui kekurangan dan kesalahan diri, serta meminta maaf atasnya adalah sikap mukmin yang sejati. Sikap yang membuktikan bahwa tidak ada pun yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mulia sikap yang demikian, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan diri kita. Allah lah yang senantiasa menatap dan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah pun telah mengutus dua sosok malaikat yang kehadirannya tidak kita ketahui, yang selalu setia mengabdikan dirinya untuk menjalankan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencatat segala amal baik dan buruk yang kita kerjakan. Maka disadari atau tidak, kita ini adalah insan yang tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan sekecil apapun itu. Baik itu kesalahan yang sengaja kita lakukan, ataupun kesalahan yang tidak kita sadari. Kesalahan yang kita tidak sadari kehadirannya akan ada di hidup kita. Kesalahan itu akan bervariasi, baik kesalahan kita dari kita sendiri, teman, saudara, bahkan orang tua. Islam mengajarkan dengan begitu indahnya manakala kita melakukan suatu kesalahan dan kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan tersebut. Maka sudah seharusnya kita mengintrospeksi diri dan menghisap diri kita sendiri dan bertaubat agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Menjadi kesalahan yang kita perbuat tentu bukanlah hal yang mudah. Manakala kita tidak menyeratakan elemen hati yang bersih dari segala prasangka dan keburukan yang ada, dan akhirnya ketika kita tahu bahwa kesalahan yang kita lakukan sudah teramat fatal dan kronis, barulah muncul penyesalan yang teramat sangat. Ya, memang begitulah penyesalan, selalu hadir di belakangan. Tetapi ada juga yang ketika
melakukan sesuatu kesalahan, kemudian dengan berani mau mengakui kesalahan yang dilakukan dengan tulus dan berjanji menjadi insan yang lebih baik lagi dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti ada salahnya dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Lantas, apa yang bisa menyebabkan seseorang berani untuk menyadari kesalahan dirinya sendiri? Yang pertama, ketika seseorang mendapatkan cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian yang datang menghadang adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyadarkan agar hamba-hambanya bisa kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mendapat hidayah dari mana saja. Hidayah bisa datang dari mana saja layaknya cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Karena sungguh Allah lah yang mempunyai kuasa yang memberikan hidayah. Yang ketiga, ketika ada orang yang setia memberikan nasihat. Kehadiran orang yang soleh di dalam kehidupan kita merupakan bagian yang penting. Setidaknya dengan kita sering berkumpul dengan orang yang soleh, akan membuat kita semakin giat untuk melakukan amal soleh pula. Nasihat-nasihat yang sangat indah menjejukkan hati dan itu berasal dari Al-Quran yang disampaikan dengan cara yang indah. Akan lebih mudah untuk kita serap dan masuk ke dalam hati kita dan membuka hati kita untuk sadar akan setiap perbuatan yang kita lakukan selama ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.